Perkenalkan, nama saya Ragilana Musti. Dan saya Satria Aji Purnama. Di sini kami akan membahas tentang isu pendidikan yang ada di Indonesia selama 5 tahun terakhir. Yang pertama ada kesenjangan akses pendidikan. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2021, angka putus sekolah di Indonesia mencapai 2,47%. Anak-anak di daerah tertinggal dan terluar memiliki kemungkinan putus sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak di daerah perkotaan. Alasan utama putus sekolah meliputi faktor ekonomi, sosial, dan geografis, seperti kemiskinan, kurangnya biaya pendidikan, jarak sekolah yang jauh, dan diskriminasi. Lalu yang kedua ada sarana dan prasarana yang tidak memadai. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, sekitar 60,60% ruang kelas di tingkat sekolah dasar berada dalam kondisi rusak ringan atau sedang. Pada tahun ajaran 2021 sampai 2022, angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap infrastruktur pendidikan. Kekurangan ruang kelas ini juga menyebabkan penerapan sistem shift, di mana siswa dibagi menjadi 2 atau 3 kelompok, bahkan pada waktu yang berbeda. Oke, perkenalkan nama saya Nito Ragil Trimulyo. Perkenalkan nama saya Ayas Hazma. Kami di sini akan menjelaskan mengenai fenomena pendidikan di Indonesia. Fenomena pendidikan di Indonesia terus berkembang, terutama dalam hal pendanaan yang mendukung keberlanjutan dan peningkatan kualitas pendidikan. Dua program yang menonjol dalam hal ini adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS dan Program Indonesia Pintar atau PIP. Meskipun termasuk dalam program yang mulia, membantu meningkatkan pendidikan di Indonesia, namun dalam praktiknya, banyak sekolah yang masih belum bisa memanfaatkan dana BOS secara maksimal. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterlambatan pencairan, kurangnya pelatihan manajemen, dana bagi kepala sekolah, hingga birokrasi yang rumit. Akibatnya, tidak sedikit sekolah yang masih memiliki kekurangan fasilitas dasar seperti meja dan kursi yang layak, toilet yang bersih, perpustakaan, hingga laboratorium. Padahal, kualitas sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil pembelajaran. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun dana BOS sudah ada, sistem pengelolaan perlu terus dievaluasi agar betul-betul menyentuh kebutuhan utama sekolah, khususnya dalam hal perbaikan sarana dan prasarana. Maka dari itu, perlu sinergi antara pemerintahan pusat, daerah, dan pihak sekolah agar dana BOS benar-benar menjadi solusi, bukan sekedar formalitas anggaran. Beberapa tantangan utama yang muncul dalam program PIP ini antara lain adalah ketidaktepatan sasaran, di mana masih terdapat siswa yang seharusnya menerima bantuan justru terlewat dari pendataan atau tidak tercakup dalam program. Nah, selain itu juga terjadi penyalahgunaan dana oleh orang tua atau wali, di mana bantuan yang seharusnya digunakan untuk keperluan pendidikan malah dipakai untuk kebutuhan lain yang tidak relevan. Akses ke lembaga keuangan, khususnya di daerah terpencil, juga menjadi hambatan tersendiri, di mana banyaknya siswa atau orang tua yang mengalami kesulitan mencairkan dana karena jarak ke bank yang jauh atau keterbatasan infrastruktur perbankan. Di samping itu, kurangnya sosialisasi mengenai prosedur pencairan serta tujuan penggunaan dana PIP membuat sebagian penerima tidak memahami cara memanfaatkan bantuan secara tepat. Baik, di sini kami akan menyampaikan solusi dari pemerintahan tentang permasalahan yang telah disampaikan oleh rekan kami sebelumnya. Untuk solusi dari permasalahan sarana dan prasarana tidak memadai. Ada meningkatkan alokasi anggaran pendidikan, mengoptimalkan sumber daya desa dan donasi, berkolaborasi dengan perusahaan swasta, masyarakat lokal, dan lembaga donor. Lalu ada menggunakan alat digital seperti tablet dan e-book. Lalu menggunakan platform pembelajaran online, memperdayakan perempuan dan kelompok minoritas. Lalu selain itu juga pemerintah juga dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan guru dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan. Mendorong peran serta peserta didik, keluarga, lingkungan, dan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Untuk permasalahan kedua, pemerintah memberikan solusi dengan mengadakan beberapa program. Yang pertama, program Indonesia Pintar. Pemerintah memberikan bantuan dana tunai kepada siswa dari keluarga miskin agar tetap bisa melanjutkan pendidikan. Yang kedua ada dana BOS, bantuan operasional sekolah. Dana ini disalurkan ke sekolah untuk mendukung operasional dan mengurangi beban biaya pendidikan bagi siswa.
Yang ketiga ada pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan. Pemerintah membangun dan merenovasi sekolah terutama di daerah 3T, serta menyediakan transportasi bagi siswa. Lalu yang keempat, guru penggerak dan program afirmasi pendidikan. Pengiriman guru ke daerah terpencil dan pembukaan jalur afirmasi di pendidikan tinggi bagi siswa dari wilayah 3T. Lalu yang kelima, ada digitalisasi pendidikan dan platform belajar online. Pengembangan program belajar dan platform seperti rumah belajar untuk menjangkau siswa di daerah sulit akses. Lalu yang terakhir ada kerjasama dengan LSM dan sektor swasta. Pemerintahan menggandeng lembaga swadaya dan perusahaan melalui program CSR untuk mendukung pendidikan di wilayah kurang terjangkau. Dan yang terakhir, untuk solusi dari fenomena yang telah disampaikan rekan kami, pemerintah dapat mengatasi permasalahan itu dengan mengatasi penyalahgunaan dana PIP dan dana BOS dengan meningkatkan pengawasan melalui audit rutin, penerapan sistem digital seperti Arkas dan Sipintar untuk transparansi. Selanjutnya ada memberikan sanksi tegas bagi pelanggar, melakukan edukasi kepada pihak sekolah dan masyarakat tentang tata kelola dana, serta menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti setiap indikasi penyimpangan. Berikut akan kami paparkan mengenai solusi yang dapat kami secara masyarakat umum untuk menyikapi tentang permasalahan dan fenomena yang terjadi tadi. Kesenjangan dalam akses pendidikan dan sarana merupakan masalah yang nyata yang masih banyak dihadapi daerah di Indonesia. Perbedaan geografis, ekonomi, dan ketersediaan infrastruktur menyebabkan tidak semua anak memiliki kesempatan belajar yang sama. Meski masalah ini terlihat besar dan kompleks, setiap individu sebenarnya dapat mengambil peran dalam mengurangi melalui solusi pribadi yang sederhana namun bermakna. Salah satu langkah nyata yang bisa dilakukan adalah dengan berbagai ilmu dan waktu. Setiap orang yang memiliki pengetahuan, baik itu pelajar, mahasiswa, maupun profesional, bisa menjadi relawan untuk membantu anak-anak belajar. Kegiatan seperti mengajar les gratis, menjadi mentor daring, atau sekedar membantu pekerjaan rumah anak-anak di sekitar, kita bisa menjadi bentuk kontribusi kecil yang berdampak besar. Selain itu, donasi dalam bentuk buku, alat tulis, dan peralatan teknologi seperti laptop atau smartphone bekas yang masih layak pakai juga sangat membantu. Barang-barang ini dapat disalurkan melalui komunitas sosial atau langsung ke sekolah-sekolah di daerah tertinggal. Dengan cara ini, saran belajar yang selama ini sulit diakses menjadi lebih dekat yang mereka butuhkan. Kreativitas juga menjadi senjata ampuh. Membuat konten edukatif dalam bentuk video, tulisan, atau infografis yang dibagikan secara gratis di media sosial bisa menjadi alternatif pembelajaran yang mudah diakses. Ini sangat berguna terutama bagi siswa yang memiliki keterbatasan dalam mengakses pendidikan formal. Terakhir, motivasi dan semangat juga tidak kalah penting. Terkadang anak-anak kehilangan semangat untuk belajar karena merasa tidak mampu atau tidak punya dukungan. Memberi dorongan dan kepercayaan diri kepada mereka adalah bentuk dari dukungan pendidikan yang tak ternilai. Kesimpulannya, meski masalah kesenjangan pendidikan adalah isu besar, solusi pribadi tetap memiliki peran penting. Dengan kepedulian dan aksi nyata, sekecil apapun kita semua dapat menjadi bagian dari perubahan. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga panggilan bagi setiap hati yang peduli. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan tenaga pengajar, tetapi juga oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sayangnya, di banyak daerah di Indonesia masih banyak sekolah yang menghadapi permasalahan serius dalam hal ini. Ketersediaan fasilitas yang layak menjadi penghambat utama dalam proses belajar mengajar. Di sejumlah sekolah, ruang kelas masih berlantai tanah, dinding rapuh, bahkan atap yang bocor saat hujan. Perpustakaan dan laboratorium yang seharusnya menjadi pusat pembelajaran tambahan seringkali tidak tersedia atau dalam kondisi rusak dan tidak terurus. Sarana sanitasi yang buruk juga berdampak pada kesehatan dan kenyamanan siswa selama di sekolah. Kondisi ini makin diperparah dengan kurangnya fasilitas teknologi. Di era digital saat ini, akses terhadap komputer dan internet menjadi kebutuhan pokok pendidikan. Namun, banyak sekolah terutama di daerah terpencil belum memiliki akses tersebut. Hal ini menyebabkan siswa tertinggal dalam hal literasi digital, padahal keterampilan ini sangat dibutuhkan di dunia modern. Permasalahan ini tentu tidak bisa dibiarkan. Ketika sarana pendidikan tidak memadai, proses belajar menjadi tidak optimal.
Guru kesulitan menyampaikan materi, siswa tidak dapat belajar dengan nyaman, dan potensi mereka tidak berkembang secara maksimal. Kesenjangan ini akhirnya berdampak pada rendahnya kualitas lulusan dari daerah-daerah tertentu. Mengatasi persoalan ini memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, pemerintahan, swasta, dan masyarakat. Pengalokasian anggaran pendidikan harus diprioritaskan untuk pembangunan dan perbaikan sarana. Selain itu, ketertiban masyarakat dalam menjaga dan mendukung fasilitas pendidikan juga penting agar perbaikan tidak hanya bersifat sementara. Dengan perbaikan sarana dan prasarana yang merata, diharapkan setiap anak Indonesia dimanapun berada bisa merasakan pendidikan yang layak dan bermutu. Karena pendidikan yang baik bukanlah hanya segelintir orang, melainkan hak seluruh generasi bangsa. Penyederhanaan proses pencairan dana, yaitu digitalisasi proses administrasi, dapat mengusulkan penggunaan sistem digital untuk pengajuan dan pencairan dana BOS. Dengan platform online, proses administrasi dapat dipercepat dan transparansi dapat ditingkatkan. Sekolah dapat mengajukan permohonan secara elektronik dan status pencairan dapat dipantau secara real-time. Yang selanjutnya ada pelatihan dan pendampingan, program pelatihan untuk pengelolaan dana, yaitu dapat mengadakan pelatihan rutin bagi kepala sekolah dan pengelola dana BOS tentang manajemen keuangan, perencanaan anggaran, dan penggunaan dana secara efektif. Pelatihan ini dapat dilakukan secara luring maupun daring. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi yang efektif, yaitu sistem monitoring berbasis teknologi. Membangun sistem monitoring yang memanfaatkan teknologi untuk memantau penggunaan dana BOS di setiap sekolah. Hal ini dapat berupa aplikasi yang memungkinkan pihak terkait yang untuk melaporkan dan memantau penggunaan dana secara transparan. Selanjutnya ada kolaborasi dan komunikasi. Forum koordinasi antara stakeholder dapat membentuk forum yang melibatkan yaitu pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk mendiskusikan tantangan yang akan dihadapi dalam pengelolaan dana BOS. Forum ini dapat menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dan solusi. Nah, untuk fenomena selanjutnya, solusinya yang dapat diberikan yaitu yang pertama ada penyuluhan dan kesadaran masyarakat, yaitu sosialisasi kesadaran tentang dana BOS, yaitu dapat mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dana BOS dan bagaimana dana tersebut seharusnya digunakan. Ini dapat melibatkan orang tua, siswa, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan menggunakan dana tersebut. Selanjutnya yaitu peningkatan akurasi data, yaitu mengumpulkan data yang komprehensif, melakukan survei, dan pengumpulan data yang lebih mendalam tentang kondisi ekonomi dan pendidikan di setiap daerahnya. Data ini harus mencakup informasi tentang keluarga, jumlah anak yang bersekolah, dan kebutuhan pendidikan mereka. Selanjutnya ada proses seleksi yang transparan, seperti kriteria seleksi yang jelas, dan dapat menyusun kriteria seleksi yang jelas dan mudah dipahami untuk penerima PIP. Kriteria ini harus disosialisasikan kepada masyarakat agar mereka memahami siapa yang berhak menerima bantuan tersebut. Selanjutnya ada sosialisasi dan edukasi. Program ini dapat mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang PIP, termasuk cara mendaftar dan syarat-syarat yang diperlukannya. Informasi ini dapat disebarkan melalui sosial media, pertemuan komunikasi, komunitas, dan sekolah. Selanjutnya ada pelatihan untuk pengelolaan program. Memberikan pelatihan kepada pengelola program di tingkat daerah tentang cara mengelola dan mendistribusikan bantuan PIP dengan efektif. Yang selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. Sistem monitoring yang efektif dapat membangun sistem yang memungkinkan dapat memantau penerima PIP secara berkala. Ini dapat melibatkan mengumpulkan umpan balik dari penerima bantuan untuk mengevaluasi efektivitas program tersebut. Yang selanjutnya ada audit berkala. Dapat melakukan audit berkala untuk memastikan bahwa dana PIP yang digunakan dapat tepat dan sesuai kepada yang berhak untuk mendapatkannya. Selanjutnya ada menyesuaikan program berdasarkan umpan balik, yaitu mendengarkan umpan balik dari masyarakat tersebut, seperti mengadakan forum atau pertemuan untuk mendengarkan umpan balik dari masyarakat tentang beasiswa PIP tersebut. Umpan balik ini dapat digunakan untuk melakukan penyesuaian program agar lebih sesuai dengan kebutuhan di masyarakat.